Hari ini kita akan belajar mengenai metode klasifikasi K-nearest neighbor. Nah, ini adalah salah satu contoh referensi yang teman-teman bisa baca untuk mempelajari KNN. Salah satunya adalah buku karangan Tom Mitchell ya, dengan judul Machine Learning, terbitan McGraw-Hill. Ya. Ada pula beberapa YouTube channel yang bagus yang teman-teman bisa tonton untuk lebih memahami KNN. Salah satunya dari YouTube channelnya Thales Sandkerting ya. Dalam video itu diceritakan bagaimana cara kerja KNN. Dan yang bagus juga ini ada ilustrasi ya dari Departemen Statistik IPB. Teman-teman bisa cek juga YouTube-nya. Jadi dalam YouTube channel ini diceritakan mengenai bagaimana cara kerja KNN dalam bentuk ilustrasi yang sangat mudah dipahami. Kita mulai ya. Apa yang dimaksud dengan algoritma KNN? Ya? K-nearest neighbors atau yang sering disingkat sebagai KNN itu adalah algoritma yang fungsinya untuk melakukan klasifikasi suatu data. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah kenapa teman-teman harus belajar teknik klasifikasi gitu, ya? Jawabannya adalah karena di dunia nyata ada banyak sekali ya problem-problem real world gitu yang harus diselesaikan dengan klasifikasi. Nah, saya akan berikan sedikit background ya supaya teman-teman terbayangkan gitu ya betapa pentingnya mempelajari klasifikasi ini. Ya, contohnya ya dengan bantuan machine learning gitu ya harapannya ya, kalau kita punya data nih misalnya contohnya di dunia kesehatan ya dalam bidang kesehatan misalnya ingin dipelajari dengan data-data yang ada ya sel tumor itu masuknya tuh sel tumor yang jenisnya ganas atau jinak gitu. Nah, itu juga masalah klasifikasi. Jadi ada data seperti ini, kemudian ingin ditentukan dengan teknik machine learning apakah sel tumor ini nih jenisnya jinak atau ganas. Nah, contoh lain misalnya di dalam bidang finance gitu ya, ingin mengklasifikasikan transaksi kredit cardnya itu termasuk transaksi yang sah ya, atau di situ terindikasi kecurangan. Itu juga masalah klasifikasi. Contoh lain, misalnya ada berita gitu ya, di internet kita baca berita, terus kita ingin mengelompokkan nih berita yang kontennya seperti ini nih ya, melalui text mining, ini masuknya ke kelompok berita finance kah? Atau berita yang terkait cuaca? Atau ini berita hiburan gitu ya. Itu juga kasus di mana klasifikasi ini menjadi penting. Nah, yang paling common mungkin recommender systems ya. Jadi dengan machine learning, dengan teknik machine learning ini sekarang dimungkinkan untuk melihat ya, mempelajari karakteristik ya user, preference user. Jadi user ini, misalnya kelompok user ini karena sering browsing dengan keyword, katakanlah dia sering baca berita-berita olahraga, kemudian dia sering cari tentang produk-produk olahraga. Nah, maka pada saat dia buka internet terus di browser itu nanti yang pop up bisa disesuaikan. Ya, iklan-iklannya itu terkait iklan-iklan olahraga karena sudah dipelajari oleh mesin bahwa user yang karakteristiknya seperti ini yang suka olahraga. Algoritma KNN ini termasuk jenis algoritma supervised learning ya. Karena dia didasarkan pada data latih ya yang sudah ada label kelasnya. Nah, teman-teman mungkin perlu review sedikit ya, apa sih yang dimaksud dengan supervised learning dan apa yang dimaksud dengan unsupervised learning. Jadi kalau supervised learning itu data-data latihnya itu sudah ada kelasnya gitu, sudah ada kelompoknya. Ini contohnya di sebelah kiri saya nih, sudah ada ya bahwa data ini nih termasuk kelas lingkaran ya. Kemudian yang ini, yang data lagi masuknya ke kelas yang X misalnya gitu. Itu sudah ada label kelasnya. Tapi kalau unsupervised learning itu data-datanya tuh nggak ada label kelasnya, jadi masih sama semua gitu. Sehingga dengan teknik tertentu akan ditentukan gitu ya. Contohnya dengan clustering misalnya dikelompokkan bahwa data ini masuknya ke kelompok data yang sama dan ini masuknya ke kelompok data yang berbeda gitu ya misalnya dari ini. Jadi ada dua kelompok data. Nah, KNN itu masuknya ke jenis yang supervised learning ini gitu, yang sudah ada label kelasnya gitu untuk data latihnya.
Nah, kalau teman-teman masih bingung ya namanya label kelas seperti apa, ini saya gambarkan sedikit ya. Jadi kalau kita punya data di mana ada 3 atribut contohnya, ya atribut 1, 2, dan 3, lalu di sini sudah ada kelas nih. Katakan kalau atribut satunya nilainya yes, atribut 2-nya large, atribut 3-nya isinya 125K gitu ya, maka kelasnya no. Inilah yang disebut dengan label kelasnya. Dan ini adalah contoh training dataset gitu ya. Ini adalah data latihnya. Kemudian tes setnya ya, data ujinya itu yang kelasnya belum diketahui gitu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan label kelas gitu, yang sudah ada label kelasnya. Oke, misalkan kita punya sebuah query ya, kita punya data baru terus kita mau menentukan data ini nih masuk ke kelompok yang mana. Ya, yang dilakukan di KNN ini ya, dia melakukan klasifikasi menggunakan mayoritas suara. Jadi sistemnya kayak pemilu gitu. Jadi kalau punya data baru terus kita lihat tetangganya ya, dia tuh banyaknya tetangganya misalnya kelompok A, ya berarti dia kita prediksi ya bahwa dia tuh termasuk kelompok A gitu. Kalau data baru kita ini misalnya tetangganya ini banyaknya kelas B gitu, banyaknya mayoritas kelas B nih, berarti si data baru ini karena dekatnya dengan kelas B, maka kita prediksi bahwa dia termasuk kelompok kelas B kayak gitu. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya simple banget ya. Jadi dia tuh bekerja, KNN itu bekerja berdasarkan jarak minimum. Ya, artinya nanti dihitung jarak dari data baru itu ke tetangga-tetangganya. Nah, pertanyaannya, dia mau dihitung berdasarkan seberapa banyak tetangga nih, berapa banyak tetangga yang dipertimbangkan. Nah, itu tergantung K-nya tuh nilainya berapa. Jadi kalau misalnya K-nya nilainya 3, berarti dia melihat jarak minimum dari si data baru ini terhadap 3 tetangga terdekat gitu. Kalau 2 ya berarti dia melihat berdasarkan 2 tetangga terdekatnya gitu. Nah, setelah kita menentukan nilai K-nya ini, maka kemudian yang dilakukan adalah kita bisa memprediksi nih ya si data baru ini masuknya ke kelompok yang mana. Gampangnya ini adalah ilustrasinya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi kondisi inisial datanya seperti ini. Kita punya data training ya, kita punya data training ya. Dan kita sudah tahu bahwa data kita ini karena dia termasuk supervised learning ya, artinya kita sudah tahu label datanya gitu. Jadi data training ini masuk, katakanlah kita punya data, kita tahu bahwa dia masuk ke kelas A gitu. Terus kita punya data lagi yang ini masuk ke kelas B. Pertanyaannya, kalau kita punya data baru, dia ini masuk ke kelas yang A atau kelas yang B untuk kasus ini gitu. Nah, apa yang dilakukan? Pertama yang dilakukan adalah kita menghitung jaraknya. Jadi dari data baru ini berdasarkan berapa K-nya ya. Katakanlah kalau misalnya K-nya 3, ya berarti kita hitung 3 tetangga terdekatnya gitu. Ya, kalau di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya dia K-nya sama dengan 3, ya berarti dia lihat 3 tetangga terdekatnya itu yang mana gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tetangga terdekatnya ini 1 bintang dan 2 segitiga ya, ada 1, 2, 3 karena K-nya kita tentukan 3 gitu. Nah, bagaimana penentuan dari K-nya itu nanti akan dibahas juga. Tapi intinya adalah kalau kita lihat di sini ya, kira-kira nih tanda yang data baru ini masuk ke kelas mana nih? Kita lihat karena mayoritas tetangganya ini warnanya hijau, ya masuknya kelas B, berarti otomatis kita tentukan bahwa si data baru ini masuknya ke kelas B. Nah, step by stepnya seperti ini. Pertama kita tentuin dulu parameter K-nya itu berapa. Ya, kita bisa tentukan ya apakah tetangga terdekatnya itu yang kita pertimbangkan itu 3, 5, 7 atau berapa gitu ya. Kemudian kita hitung nih jarak antara data baru dengan semua data training. Ya, kita hitung dulu. Ya, dengan semua data training kita hitung, lalu kita urutkan ya, kita urutkan di ranking gitu jaraknya. Dan kita lihat mana yang paling dekat gitu kan. Kita lihat terus kita ambil, katakanlah nilai K-nya 3, ya berarti kita ambil 3 tetangga terdekatnya. Terus kita periksa nih kelas dari tetangga terdekatnya. Tetangga terdekatnya ini masuknya ke kelas mana aja gitu. Terus kita hitung mayoritas tetangganya ini ya dari kelas mana. Itulah kemudian yang digunakan sebagai dasar prediksinya gitu. Nah, sedikit catatan ya untuk memilih nilai K ini. Kalau kasusnya kelasnya cuma 2, kayak kelas A, B gitu, kayak yang tadi itu, maka nilai K values-nya
adalah ganjil ya, karena kalau misalnya dia nggak ganjil, katakan kita milikinya 2 gitu, itu takutnya nanti bisa ada kondisi seri gitu, seimbang gitu, artinya satu kelas A, misalnya tetangga terdekatnya satu kelas A, satu lagi. Jadi ilustrasinya kayak gini, supaya teman-teman gampang ya. Nah ini sebagai catatan, untuk memilih nilai K, itu bagusnya teman-teman cari yang nilai, kalau kasusnya two class problem, jadi kelasnya katakanlah ada A dan B, maka nilai K values-nya ganjil. Nah ini untuk menghindari pada saat voting terjadi ties atau terjadi nilai yang sama gitu. Contohnya gini, jadi katakanlah tadi kan ada data yang bintang ya kayak gini gitu, terus katakan kayak gini, terus ada lagi yang misalnya katakan dia punya data yang kelas yang kayak gini ya, bulat-bulat gini. Nah, ini misalnya. Nah, terus kita ada data baru di sini gitu, data baru. Terus katakan misalnya K-nya itu nilainya 3. Berarti kan yang paling dekat kan yang ke sini 1, 2, 3 gini ya. Kalau kasusnya seperti ini kan gampang kita menentukan karena bintangnya ada 2, yang paling dekat, terus si yang lingkarannya cuma 1 kan. Berarti otomatis si data baru ini kita prediksi bahwa dia masuknya ke kelompok yang bintang. Ini kasusnya gampang kalau K-nya ganjil. Tapi kalau misalnya nilai nilai K-nya misalnya tidak ganjil gitu ya, katakan kita punya seperti ini kasusnya gitu ya, terus ini kayak gini gitu data yang lainnya ya. Terus kita punya data nih, data barunya ada di sini. Terus kita pilih katakan nilai K-nya sama dengan 4, genap ya. Padahal kelasnya cuma ada 2. Terus kita hitunglah 4 tetangga terdekat. Berarti kita dapat yang ini ya, terus yang sini, yang ini gitu kan, sama yang ini. Ini 4 tetangga terdekat ya dari data baru kita nih. Nah, ini kan berarti ini ada 2 ya kelompoknya, terus yang lingkarannya juga ada 2. Artinya ini terjadi kondisi seri gitu, sama-sama 2. Nah, ini akan sulit ya untuk bagi kita untuk memprediksi si data baru ini masuk ke kelompok mana. Maka remarks-nya adalah, catatannya adalah bahwa K values ini ganjil untuk two class problem, dan K-nya juga bukan merupakan kelipatan dari jumlah kelas. Jadi kalau jumlah kelasnya 2, ini kan ada bintang dan yang lingkaran ya. Jadi nilai K-nya jangan kelipatannya gitu. Kalau 4 itu kan 2 kali 2, karena tadi bisa ada kondisi bahwa dia votingnya jadi nggak seimbang gitu ya. Maksudnya sorry, karena ada kemungkinan bahwa nilai votingnya jadinya gini, 2-2 atau seri gitu, ties ya istilahnya. Jadi sulit menentukan kelas baru itu masuk ke kelas yang mana.